Oke, dari sekalian berjumpa lagi dengan saya Kak Jeffrey di Matematika Trend untuk matematika yang lebih mudah dan yang lebih gampang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi yang berjalan di sekolah, yaitu mengenai polinomial. Adik-adik sekalian, langsung kita ke materinya. Nah, polinomial. Polinomial ini sering dikatakan dengan suku banyak. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai polinomial, kita harus tahu dulu yang namanya bentuk umum. Nah, bentuk umumnya adalah Px sama dengan A0 X pangkat N ditambahkan dengan A1 X pangkat N dikurang 1 ditambahkan dengan A2 X pangkat N dikurang 2 ditambahkan dengan sampai seterusnya. Contohnya kita ambil Px sama dengan 3x pangkat 4 dikurang dengan 10x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. Adik-adik sekalian, coba perhatikan persamaan polinomial ini. Inilah yang dikatakan dengan persamaan polinomial berderajat 4. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pangkat tertingginya adalah 4. Dan persamaan polinomial ini mengandung variabel x. Nah, perhatikan tiganya. 3 ini adalah merupakan koefisien dari x pangkat 4 dan negatif 10 merupakan koefisien dari x pangkat 2 dan 3 merupakan koefisien dari x dan negatif 4 ini adalah merupakan konstantanya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, di mana x pangkat 3-nya? Dalam persamaan polinomial tidak selamanya ada x pangkat 3 ataupun yang lainnya. Bisa jadi dia melompat. Nah, yang intinya kalau nggak ada di x pangkat 3 misalnya seperti soal ini, seperti persamaan ini, maka itu dikatakan 0. Nah, kalau misalnya ditanya nilainya, tentukanlah nilai dari polinomial jika x-nya sama dengan 1. Kita tinggal mensubstitusikan x sama dengan 1 ke persamaan polinomial ini. Artinya apa? Jika x-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan nilai polinomialnya 3 dikali 1 pangkat 4 hasilnya 3 dikurang dengan 10 dikali 1 pangkat 2 10 ditambahkan dengan 3 dikurang 4, maka hasilnya adalah negatif 8. Inilah yang merupakan hasil atau nilai dari polinomial. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya penjumlahan dan pengurangan polinomial. Contohnya seperti ini. Ada fungsi polinomial fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang dengan 2x pangkat 2 ditambahkan 10x dikurang 1. Nah, kemudian persamaan polinomial yang lain, gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, tentukanlah nilai dari yang pertama fx ditambah dengan gx, kemudian fx dikurang dengan gx. Nah, kalau untuk mencari yang seperti ini, kita tinggal mengatur posisi daripada setiap variabel-variabel yang ada di persamaannya. Nah, artinya begini. Si fx ini kita tulis kembali 3x pangkat 4 ditambah dengan 0. Kenapa dia 0? Karena di sini nggak ada pangkat 3-nya. Nah, selanjutnya dikurang 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 10x dikurang 1. Kemudian persamaan polinomial yang gx sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena pangkat 4-nya tidak ada. Nah,
Kemudian dijumlahkan dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambahkan 0 lagi. Karena di sini nggak ada x pangkat satunya. Kemudian ditambahkan dengan 4. Tujuannya seperti ini apa? Mempermudah kita menjumlahkannya. Maka kalau ditanya dia jumlah, hasilnya adalah 3x pangkat 4 ditambahkan dengan 0. 3x pangkat 4. 0 ditambahkan dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Min 2x tambah min 4x pangkat 2. Negatif 6x pangkat 2. 10x ditambahkan dengan 0. 10x. Negatif 1 ditambahkan dengan 4. Hasilnya plus 3. Inilah yang merupakan hasil penjumlahan dari fx ditambahkan dengan gx. Nah, kita lanjut yang bagian pengurangan. Pengurangannya fx dikurang dengan gx ini sama dengan, nah, kamu boleh buat model seperti ini di sini, tetapi untuk mempersingkat waktu kamu buat di sini aja tanda kurang. Jadi mempersingkat waktu kita dalam mengerjakan. Nah, hasilnya menjadi 3x pangkat 4 dikurang dengan 0 adalah 3x dipangkat 4. Kemudian 0 dikurang 2x pangkat 3 adalah negatif 2x pangkat 3. Negatif 2x pangkat 2 dikurang min 4x pangkat 2. Ini jadi tambah. Berarti hasilnya adalah ditambah 2x pangkat 2. 10x dikurang 0. Hasilnya adalah 10x. Negatif 1 dikurang plus 4. Hasilnya negatif 5. Inilah yang termasuk hasil pengurangan dari persamaan polinomial yang kedua ini. Kita lanjut yang bagian C-nya. Kita akan bahas mengenai perkalian polinomial. Nah, misalkan ada suatu fungsi polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang dengan 4. Nah, kemudian gx-nya sama dengan x pangkat 2 ditambahkan dengan 3x. Nah, kalau misalnya ditanya perkalian, berarti fx dikalikan. Nah, maka fx dikalikan dengan gx yaitu 2x pangkat 3 dikurang 4 dikalikan dengan x pangkat 2 ditambah 3x. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 2, maka ini 2x pangkat 5. Kemudian 2x pangkat 3 dikalikan dengan 3x, hasilnya 6x dipangkat 4, dan negatif 4 dikalikan dengan x pangkat 2, negatif 4x pangkat 2. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan 3x, negatif 12x. Inilah yang merupakan hasil perkalian dari kedua polinomial ini. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau pembagian polinomial? Kita lanjut pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini kita akan cari dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah cara biasa. Kemudian yang kedua adalah metode Horner. Yang ketiga adalah metode Kinop. Kenapa dia dikatakan metode Kinop? Ini diambil dari nama penemunya yang berada di Jepang, seorang profesor di salah satu universitas.
Metode Kino ini akan kita bahas di selanjutnya. Cara biasa dengan metode Horner itulah merupakan dasar kita. Nah, tetapi sebelum kita lanjut mengenai pembagian polinomial, kita harus tahu dulu yang namanya algoritma pembagian. Hx dikalikan dengan Px ditambahkan dengan Sx. Nah, Fx-nya ini adalah merupakan polinomialnya atau suku banyak. Nah, Hx ini merupakan hasil bagi, dan Px ini adalah merupakan pembagi, dan Sx adalah merupakan sisa bagi atau sisa pembagian. Nah, artinya kayak gini. Kalau misalnya 16 dibagi dengan 5, berarti ini bisa 3. Dikalikan 15, dikurangkan 1. Maka 1 inilah yang termasuk sisanya, 3 inilah yang termasuk hasilnya, dan 5 inilah yang termasuk pembaginya, 16 inilah yang termasuk Fx-nya atau polinomialnya. Kira-kira seperti inilah contohnya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan lanjut membuat contoh daripada pembagian polinomial ini. Misalkan ada suatu persamaan polinomial, yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Nah, dibagi oleh x dikurang 1. Maka tentukanlah hasil bagi atau Hx. Kemudian yang kedua sisa pembagian atau Sx. Nah, adik-adik sekalian, ini akan kita cari dengan cara biasa, dan kemudian nanti akan kita cari juga dengan cara Horner. Nah, yang pertama dengan cara biasa. Cara biasa. Dua x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambahkan dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambahkan dengan 3 dibagi oleh x kurang 1. Maka kita buat model yang seperti ini. Di sini kita buat x kurang 1-nya. Nah, perhatikan adik-adik sekalian. Supaya di sini nanti 2x pangkat 4, berarti ini harus dikali berapa? Berarti ini harus dikali dengan 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 dikalikan dengan x, maka hasilnya adalah 2x pangkat 4. Dikalikan lagi ke min 1-nya, dikurang 2x pangkat 3. Nah, ini kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, berarti ini habis. Ini saya buat habis. Kalau kita kurangkan, berarti ini habis. Nah, negatif x pangkat 3 dikurang dengan negatif 2x pangkat 3, hasilnya adalah x pangkat 3, karena ini sudah positif. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita turunkan ke bawah. Berarti ditambahkan dengan x pangkat 2. Nah, perhatikan. Di sini x pangkat 3. Supaya nanti di sini ketemu sama dengan x pangkat 3, maka dia harus dikalikan berapa? Dikalikan dengan x pangkat 2. Maka ini saya buat tambah x pangkat 2 kemarin.
X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan dengan min 1, min X pangkat 2. Kita buat kurang. Nah, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, hasilnya 0. X pangkat 2 dikurang-kurang, jadi tambah dia. Maka 2X pangkat 2. Nah, kemudian ini turun. Berarti 2X. Kita lanjut lagi dengan cara yang sama. Supaya nanti di sini 2X pangkat 2, maka dia itu nanti harus dikalikan berapa? Berarti dikalikan dengan 2X. Nah, berarti kita buat tambah 2X. Nah, si 2X ini kita kalikan lagi. 2X dikalikan dengan X, hasilnya adalah 2X pangkat 2. 2X dikalikan dengan min 1, min 2X. Kemudian kita buat kurang. Maka 2X pangkat 2 kurang 2X pangkat 2. Ini habis. Min 2X dikurang 2X. Berarti ini juga habis. Maka selanjutnya ini turun 3. Maka kita buat di sini. Nah, 3 ini nggak bisa lagi diproses. Maka yang inilah yang termasuk sisa pembagian. Nah, yang inilah yang merupakan hasil baginya. Nah, berarti HX-nya yang ini, SX-nya yang ini. Oke, kita lanjut dengan metode Horner. Dalam metode Horner ini, kita akan menuliskan dari persamaan polinomialnya setiap koefisien. Maka saya tulis di sini 2, negatif 1, 1, negatif 2, kemudian yang terakhir 3, konstantanya ikut juga. Nah, kalau dia metode Horner, kamu buat dia kayak berbentuk kotak. Nah, selanjutnya perhatikan polinomialnya dibagi oleh X kurang 1. Berarti supaya 0, X-nya ini harus berapa? Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini kamu angkat kemari. Jadi nanti kalau misalnya soal yang lain, kalau dia dibagi oleh X kurang 5 misalnya, maka X sama dengan 5. 5-nya nanti kamu buat di sini. Oke? Nah, kita lanjut ke soal. Nah, perhatikan 2 ini. 2 ini kamu langsung turunkan. Maka di sini dia 2. Seperti itulah cara Horner. Nah, kemudian 2 ini kalikan lagi ke 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Kamu buat di posisi di sini. Setelah itu kamu jumlahkan. Kamu buat jumlah. Dia selalu jumlah, nggak boleh kurang. Nah, negatif 1 ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 1. Kemudian, dengan cara yang sama, kalikan lagi 1 ini ke 1. Hasilnya berapa? 1. Kemudian jumlahkan lagi. Hasilnya sama dengan 2. 2 ini kalikan lagi ke 1, hasilnya adalah 2. Kamu buat di sini. Kemudian jumlahkan, hasilnya 0. Kemudian 0 ini kalikan dengan 1. Kamu buat di sini. Kemudian ini jumlahkan. Hasilnya 3. Nah, sampai di sini sudah siap. Tetapi perhatikan, untuk menentukan hasil dan sisanya adalah seperti ini. Yang paling terakhir ini adalah yang termasuk sisa. Dan yang kemudian yang merupakan hasilnya adalah yang ini. Nah, cara menentukan hasil
langkah awal yang kamu buat itu adalah anggap dulu di sini ada setiap X dikali X dikali X dikali X dikali X. Kemudian si X-nya itu kamu buat berurutan mulai dari 0, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Jadi setelah itu kalikan, berarti 2 kali X pangkat 3 berapa? 2 X pangkat 3. Nah yang ini tadi apa? X pangkat 2 kalikan X pangkat 2. Nah yang ini tadi apa? Kemudian ini kalikan dengan X pangkat 1, maka hasilnya adalah 2X. Nah yang ini 0 dikali X pangkat 0, hasilnya adalah 0. Nah coba kamu perhatikan, yang inilah yang merupakan hasil kalau kita menggunakan cara biasa. Kalau dia metode Horner, hasilnya juga sama. Kalau di cara biasa sisanya adalah 3, cara Horner sisanya sama 3. Nah intinya apa? Kalau nanti ada perbedaan di antara cara biasa dengan metode Horner, yaitu hasil bagi misalnya ataupun sisa, berarti ada salah mengerjakan. Adik-adik sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Nanti akan kita lanjut ke video berikutnya. Kalau ada adik-adik sekalian yang kurang paham, boleh di komen. Dan satu hal lagi, sama-sama kita mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.